Tren kabur aja dulu, kami yang pindah ke luar negeri malah diragukan nasionalismenya. Dan setelah masuk, dibalik keputusan kami untuk bekerja di luar negeri, Pak, itu ada keluarga yang harus dinaikkan derajatnya, ada istri yang sedang hamil yang harus dinafkahi setiap harinya, ada juga anak yang harus dipastikan biaya pendidikannya dan juga kesehatannya terjamin. Semua itu kita lakukan supaya keluarga kita di Indonesia itu sejahtera. Karena apa ya? Karena Bapak tidak bisa menjamin kesejahteraan keluarga kami di Indonesia. Bisa-bisanya diragukan nasionalismenya. Hei Pak, coba Bapak pergi ke tempat teman Bapak yang kerja di APBN. Silahkan buat di spill penyumbang devisa negara terbesar kedua itu dari siapa Pak? Nomor 1 dari Migas, saya tahu Pak. Nomor 2 itu dari siapa? Dari saya bukan, dari teman-teman kami yang kerja di luar negeri bukan, tapi dari siapa Pak? Coba dilihat Pak. Dan kami itu sudah menyumbang devisa negara berapa ratus triliun untuk negara setiap tahunnya. Kayak gitu masih dibilang nggak nasionalisme. Kalau maksud Bapak itu nasionalisme harus berada di Indonesia, bekerja di Indonesia. Oke, saya terima tantangan Bapak. Ini kalau misalnya videonya sudah saya upload, saya baru aja sodang ke atasan, baru aja konsultasi ke atasan Jepang. Saya mau minta pulang ke Indonesia supaya nasionalisme saya dihargain. Saya bakalan beli tiket, saya bakalan beli pulang, dan saya akan berkontribusi untuk bangsa. Tapi saya mau lihat juga pejabat-pejabat seperti Bapak ini, apakah bisa menunjukkan nasionalismenya kepada kami, para pejuang devisa negara. Buat lu semua yang udah pada bosen nih tinggal di Indonesia, nggak usah khawatir. Ini kesempatan buat lu pindah negara karena Jepang akan bayar 500 juta buat lu yang mau pindah ke pedesaan di sana. Kok bisa? Nih gue ceritain. Ternyata anak-anak muda di Jepang itu lebih pilih tinggal di kota-kota besar kayak Tokyo dan juga Kyoto. Akibatnya desa-desa di Jepang ini jadi sepi, dan pemerintah di sana bikin program untuk warga negara asing yang mau pindah ke desa-desa di Jepang akan dibayar 459 juta. Desa yang bisa lu pilih diantaranya ada Takahama di Fukui dan juga Shimokawacho di Hokkaido. Mantep kan, udah pindah dibayar lagi. Jadi buat lu yang udah muak tinggal di Konoha, mending pindah sekarang. Banyak WNI yang selesai magang di Jepang malah tak mau pulang. Ya jelas, realistis aja nggak sih orang-orang yang di Indonesia aja pada pengen kerja ke Jepang? Masa yang di Jepang pengen pulang? Terus kalau misalkan pulang, apakah mereka bakal mendapatkan penghasilan yang sama dengan pekerjaan yang sama? Apakah bakal mendapatkan kualitas hidup yang sama? Belum tentu kan? Apalagi kalau ngelihat keadaan negara kita sekarang ini, makin sini ada aja gebrakannya. Makin aja mereka gak mau pulang kan? Sekarang para TKI di Jepang lagi berupaya bagaimana caranya bisa tinggal lama di Jepang. Ada yang Ryugakusei, ada yang Kaigo Fukushiki, ada yang TG2, ada yang kuliah online biar bisa dapat visa Gijinkoku, ada yang nikah sama orang Jepang, dan lain-lain. Terus masih banyak ratusan orang lainnya yang masih di Indonesia sedang berproses untuk kerja ke Jepang. Buat kalian yang masih berproses untuk kerja ke Jepang, coba komen dong biar gue sumpahin agar segera berangkat ke Jepang. Fix ini, Jepang bener-bener kekurangan populasi manusianya. Ini di kota tapi bener-bener sepi banget cuy. Kok bisa ya? Pantesan perusahaan-perusahaan di Jepang pada ngerekrut karyawan itu dari luar negara gitu ya. Literally jalanan kosong. Tuh, kosong anjir. Ini di mana ini anjir? Wah, kagak ada kehidupan. Beneran dah, yang paling pindah ke Jepang, pindah-pindah ke sini cuy. Ini bener-bener kekurangan populasi kayaknya. Sepi banget cuy. Oke guys, sekarang lagi viral di berbagai sosial media mengenai tagar kabur aja dulu ya. Jadi anak-anak muda Indonesia saat ini banyak yang sudah berangkat ke luar negeri dan juga banyak yang ingin berangkat ke luar negeri ya. Kemarin saya sudah menyajikan video reaksi alasan kenapa anak-anak muda Indonesia ini punya keinginan yang begitu besar untuk merantau ke luar negeri ya. Karena mereka merasa kehidupan di Indonesia dengan sistem pemerintahan saat ini, situasi ekonomi kita, itu tidak memungkinkan bagi mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak ya. Akhirnya mereka memutuskan untuk berangkat kerja mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri ya. Ada yang di Amerika, ada yang di Eropa ya. Lalu kemudian di negara-negara Asia Tenggara ya. Nah, kali ini saya akan mereaksi nih teman-teman dari Indonesia yang berada di Jepang ya, yang mereka memberikan bagaimana komentar mereka selama mereka kerja di Jepang, mereka hidup di Jepang ya, apakah lebih baik atau tidak ya. Itu teman-teman dengarkan sendiri dari apa yang mereka sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya
Theododia Genjanda. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman sekalian ya? Jadi, apakah kalian ya sadar dan tahu bahwasannya per Juni 2024 yang lalu, jumlah orang Indonesia yang tinggal dan bekerja di Jepang itu sudah mencapai 173.000 orang. Ya, kalian tahu apa enggak? Itu per Juni 2024. Sampai hari ini kan udah berjalan lebih dari setengah tahun. Dan pastinya bertambah. Mungkin udah 200.000 orang. Ya. Karena waktu saya bikin seminar itu 2023, itu orang Indonesia masih sekitar 80.000 sampai 100.000 orang. Sekarang kita nggak tahu. Itu yang terdaftar alias yang resmi. Kita nggak bicara yang nggak resmi. Yang nggak resmi pasti banyak juga gitu. Nah, sama-sama kita ketahui ya, kenapa makin banyak orang Indonesia cari kerjaan ke perantauan, ya salah satunya ke Jepang, itu adalah karena susahnya cari makan di negeri sendiri. Udah titik, nggak usah banyak cerita lah ya. Oke, nah apakah yang terjadi apabila penduduk sebuah negara berada di negara lain itu dengan jumlah yang cukup banyak? Maka semakin banyak juga persoalan yang akan timbul. Tapi dari semua hal ini, siapakah pihak yang paling diuntungkan? Pihak yang paling diuntungkan adalah pihak-pihak yang mendatangkan para pekerja migran ini masuk ke Jepang. Ya Kumiai, ya sending organization, ya broker, ya semacam itulah. Pokoknya mereka-mereka yang memfasilitasi, memberikan jalan agar orang-orang Indonesia yang kesusahan bekerja di Indonesia itu bisa berangkat dan mencari kerja di Jepang. Mereka inilah orang-orang yang paling diuntungkan dari kondisi seperti ini. Makanya TSK, SO, Kumiai itu tumbuh bak jamur di musim penghujan. Ya, saya sendiri banyak dapat tawaran untuk bekerja sama. Cuman aduh, saya nggak suka bisnis cari uang jalan seperti ini ya. Oke. Akan tetapi mereka-mereka yang mengirim tenaga kerja ini banyak juga yang cuman sekedar ngirim. Yang penting pekerjanya udah nyampe di Jepang, ntar gimana nasib dia, mau jadi tempe kek, mau jadi peyek kek, mau jadi lontong kek, mau jadi ayam penyet kek, terserah. Ada yang baru 2 hari kerja, ada yang baru 2 minggu kerja, udah kena pecat, ada yang baru 2 bulan kerja, udah ditendang sama kaisanya, macem-macem. Karena apa? Yang penting bisa ke Jepang, begitu loh. Itu targetnya. Jadi seleksi untuk bisa ke Jepang itu udah semakin sembarangan. Apalagi yang pasti ada duit bisa berangkat. Saya banyak sekali dapat curhat dari teman-teman yang di Indonesia yang seleksi itu karena nggak mau nyogok ya, nggak mau ngasih uang pelicin, dia nggak berangkat. Yang berangkat itu bisa si anu, bisa si ini, bisa si itu. Yang penting ada uang pelicin atau ada orang dalam, kerabat, keluarga, teman itu duluan gitu. Padahal dia yang berada di antrian pertama, tapi dia bisa nggak berangkat, kena salib gitu loh. Nah itu banyak sekali terjadi. Seleksi itu udah bukan sesuatu hal yang memberatkan lagi. Yang penting ya bisa berangkat. Ya sama lah seperti Vietnam juga begitu kan. Bahkan di Vietnam sendiri hasil JLPT bisa dibeli gitu ya. Banyak joki yang mau JLPT-an. Nah itu belum lagi orang-orang Indonesia yang kesusahan cari kerjaan dengan umur yang mungkin udah banyak berangkat ke Jepang ya, itu lewat jalur yang terlarang, alias berangkat kemari pakai visa wisata, berangkat kemari pakai visa wiper, visa kunjungan, ya banyak sekali. Dan penipu-penipu itu memang keren sekali triknya, tipu dayanya, sehingga bisa memberikan ya kepercayaan, bisa menanamkan kepercayaan bahwasanya kamu nggak apa-apa, datang aja ke Jepang pakai visa wiper, pakai visa kunjungan wisata, nanti sampai sini ganti visa, saya fasilitasi, saya kasih kerjaan, tempat tinggal segala macam. Banyak sekali itu yang tertipu.
Sebagian ada yang putar balik ya, balik kanan pulang ke Indonesia kalau dia punya duit buat beli tiket pulang. Sebab di Jepang sendiri, nyampe di Jepang nganggur. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan udah nggak tahan, minta kirim duit dari Indonesia pulang. Ada juga yang bertahan gitu. Nah, kabarnya yang kemarin ini yang lagi serius dan lagi heboh banget kasus pembunuhan Indonesia dengan Indonesia itu terjadi karena penipuan awalnya. Jadi orang yang nggak punya kerjaan, yang susah kerjaan di Indonesia ini diiming-imingin kerjaan di Jepang, datanglah dengan pisau wiper sampai di Jepang hampa, dibohongin alias di PHP-in. Kan uang udah keluar, dia nganggur, mungkin tinggal sana sini nggak jelas, sehingga dia marah, maka terjadilah pembunuhan tersebut. Katanya begitu, saya nggak tahu cerita benernya gimana. Itu isunya seperti itu. Oke, nah jadi ya marilah sama-sama lah kita ini ya. Mudah-mudahan yang belum ke Jepang bisa ke Jepang dengan lancar, dengan jalan yang benar, ketemu dengan perusahaan yang benar. Yang udah di Jepang selamat, aman, damai, sejahtera. Jadi nggak ada masalah ya. Itulah nasib kita orang-orang Indonesia. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai ketemu di video-video saya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys ya, jadi saya juga menampilkan sisi yang tidak bagusnya ya mengenai lika-liku kerja di Jepang ya. Ini disampaikan langsung oleh orang yang sudah bekerja atau berpengalaman di Jepang. Jadi teman-teman di sini jika ingin berangkat ke Jepang ya, jangan terbuai dengan mimpi-mimpi yang terlalu indah atau terbuai dengan omongan-omongan orang yang menawarkan Anda untuk bekerja di Jepang tanpa Anda memikirkan berbagai kemungkinan buruk atau resiko-resikonya ya. Untuk berangkat ke Jepang atau ke negeri manapun, kita harus mengasah kemampuan kita dulu ya. Kemampuan berbahasa asing atau kita punya skill di bidang tertentu, sehingga ketika kita nyampe ke negeri orang ya, kita bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus, orang bisa mempekerjakan kita sesuai dengan keterampilan yang kita miliki ya. Dan kalau kita mampu berbahasa asing ya, paling tidak itu modal utama tuh ya, modal dasar di mana kita akan bisa survive di tanah perantauan di luar negeri ya. Tapi kalau udah nggak bisa bahasa asing lalu kemudian masuknya dengan jalur yang nggak benar ya, nah itu siap-siap kita akan menerima berbagai risiko terburuknya ya. Jadi kalau memang kita ingin bekerja ke luar negeri, niat kita seperti itu ya, harus kita masuk dengan jalur yang benar, gunakan visa yang benar-benar kita untuk bekerja ya, bukan tipu daya sana sini ya, masuk dengan cara-cara curang. Nah itu pasti akan berakhir dengan tidak bagus atau tidak baik ya. Oke guys, saya akan spill lagi ya. Ini ada komentar dari anak-anak muda yang bekerja di Jepang. Kita dengarkan dulu berikut ini. It's easier to be the best version of myself when I live abroad. Halo semuanya, aku Firlin, aku 20 tahun, sekarang lagi kuliah di Jepang. Aku mau cerita tentang gimana hidupku berubah drastis selama setahun aku tinggal di Jepang. Tapi be mindful, aku nggak cerita hal ini untuk nge-convince kamu pindah ke luar negeri atau apapun itu, atau ngejelekin kayak Indonesia segala macam. Aku pengen cerita aja gimana kayak perbedaan hidup di Indonesia dan di luar negeri itu berpengaruh banget ke hidupku. Oke, first things first, aku harus highlight di mana aku sekarang tinggal. Aku tinggal di Jepang dan aku bukan tinggal di kotanya, di kota besar kayak Tokyo gitu, enggak. Aku di kayak pelosok kayak gitu. Tapi that pelosok is not really pelosok, sehingga aku masih bisa ngeakses mall, kafe-kafe, tapi at the same time aku juga bisa akses gunung dan juga laut di tempat yang bersamaan. Kayak literally, aku baru setahun tinggal di Jepang, di luar negeri, dan standar hidupku tuh naik drastis. Aku sekarang setiap hari jalan lebih dari 5.000 langkah. Aku minum dari air keran. Aku mandi juga dengan air yang bisa aku minum itu. Tempat di mana-mana bersih, gak ada polusi sama sekali. Mau jalan sendiri atau apapun, gak ada orang yang liatin. Orang pada bodo amatan, boro-boro catcalling. Aku mau pakai baju apa aja, aku pengen mau ngapain aja gitu, gak ada yang peduliin. Terus di kampusku, gak ada sistem senioritas.
Kamu mau pakai kutex, kamu pakai baju apa, kamu pengen pakai brand apa kayak ke sekolah, itu nggak ada yang peduli, nggak ada yang ngejulitin kamu. Terus now I speak 3 languages at the same time. I'm a trilingual now. Still trying to be though. Aku ada di diverse environment yang dimana literally aku dikelilingin sama orang dari berbagai background yang berbeda sama aku, dan setiap kali sama mereka kita tuh tukar pikiran, berdiskusi dengan kritis, sehingga itu juga membuat hidupku jadi lebih kritis. Aku sendiri di Jepang, jadi aku jadi jauh lebih mandiri. Aku ngurus dokumen sendiri, urusin rumahku, segala macem. Aku juga sekarang udah kerja sendiri, part-time job, but it's still like making money. Aku mau berkarya seperti apa, orang-orang sangat supportive. Fun fact, aku jarang banget nangis di sini. Perbedaannya dengan di Indonesia adalah aku lebih self-conscious, aku lebih anxious gitu untuk melakukan hal-hal yang membuat aku happy. Dan ada sesuatu tentang Indonesia yang personally, yang aku rasa personally, itu very, very overstimulating for my life. Apalagi aku tinggal di Jakarta, everything is so rushed, dan gak ada alam sama sekali. Dan orang-orang tuh tend to be very judgmental. You know, I think one of the best decision I have ever made in my life, itu adalah listen to my inner feeling untuk kuliah ke luar negeri. And alhamdulillah I got the chance. Bener-bener, it's very life-changing. I think I will never be able to feel this happy in Indonesia. I don't know why. Tapi hidupku di luar negeri itu sangat stabil. Hingga sekarang I'm questioning, you know. I'm questioning like, what will I do with my life after I graduate from my university? Because I need to choose where to live, right? This will be a very long discussion. So, stay tuned. Karena aku pasti bakal bikin ini di YouTube. Kerja ke Jepang itu nggak butuh ijazah ya, mau dia ijazah SMA, SMP, SD itu nggak diminta ya. Jadi syarat untuk bekerja ke Jepang itu adalah JFT dan SSW, itu sertifikat bahasa Jepang ya. Jadi untuk yang lulusan SD, SMP, SMA, bahkan yang tidak sekolah pun bisa datang ke Jepang ya. Jadi yang mau datang ke Jepang, walaupun dia nggak sekolah, datang aja. Yang penting ada SSW dan JFT. Oke? Arigatou gozaimasu. Bang, kalau gak punya keahlian bisa gak kerja di Jepang? Nah guys, kalau untuk masalah ini izin menjawab ya sesuai pengalaman saya dulu. Saya juga kak nggak punya pengalaman di bidang nyetir, terus di bidangnya apa ya, nanam pakai mesin-mesin kayak gitu, gak ada keahlian sama sekali. Teman-teman saya juga yang di sini gitu gak ada keahlian sama sekali, tapi bisa ke Jepang kak. Nah contohnya juga saya gitu ya, dulu di Indonesia gak bisa sama sekali nyetir mobil, terus apalagi traktor seperti ini ya, gak ada keahlian sama sekali kak, tapi bisa sih ke Jepang. Nah kalau ke Jepang syaratnya ya cuma satu, SMK SMA sederajat kak. Walaupun kita gak punya keahlian di bidang tertentu, tapi bisa ke Jepang. Cuma ke LPK, ijazah bawa SMK, SMA sederajat kalau dulu aku. Walaupun gak punya pengalaman kayak gitu ya, tapi alhamdulillah bisa di Jepang selama ini itu. Sekarang dulu saya berangkat 2018 ya ke Jepang. Nah contohnya inilah, menggarap lahan tapi cuacanya tidak mendukung, mau turun salju kayaknya ya. Seperti itu kak, walaupun gak punya keahlian, santai kak, beneran. Aku juga dulu gak punya keahlian sama sekali, alhamdulillah bisa ke Jepang. Mungkin seperti itu ya di video kali ini. Bagi kalian yang pengen ke Jepang, jangan berkecil hati. Yang pengen lah membahagiakan keluarga dan orang tua, pokoknya lancar, sehat, lancar rezekinya pokoknya. Gaskeun lah. Negara apa saja yang kalian pengen tuju, mudah-mudahan tercapai lancar, amin. See you the next video. Oke, untuk abang yang menyampaikan hal yang seperti ini, kalau menurut saya jangan didengarkan 100% ya. Tetap saja Anda wajib punya satu keahlian basic, yakni bisa berbahasa asing ya. Apalagi kalau Anda bisa berbahasa Jepang, tentu akan lebih baik lagi. Karena semua orang ini nasibnya itu berbeda-beda ya. Bisa jadi Anda tergiur dengan omongan seperti ini, Anda datang ke sana, lalu kemudian nganggur berbulan-bulan di sana, nggak tahan,
akhirnya minta keluarga dari Indonesia kirim duit dan Anda kembali pulang ke Indonesia. Ya, jadi Anda hanya pergi sia-sia saja, ya, tidak ada yang menghasilkan apa-apa. Jadi tetap saja kita harus safety dulu, kita harus punya persiapan, harus punya satu keterampilan minimal atau basic adalah menguasai bahasa asing. Yang paling penting, ya, jangan seperti kejadian di Malaysia kemarin, di mana 2 orang Indonesia ditembak mati oleh aparat Malaysia APMM, ya, di mana mereka masuk ke Malaysia dengan menggunakan dokumen yang tidak resmi. Lalu kemudian mereka keluar juga lewat jalur ilegal, ya, sehingga akhirnya ditembak mati. Ya, jangan sampai bernasib seperti itu, ya. Oleh karena itu yang pertama kita harus masuk dengan jalur yang sesuai, dengan aturan yang sesuai. Lalu yang berikutnya adalah punya keterampilan jika ingin bekerja di luar negeri, minimal adalah menguasai bahasa asing. Selain kalau kita ingin bekerja di Malaysia, ya. Kalau di Malaysia menurut saya tidak perlu harus jago bahasa asing, ya, cukup dengan bahasa Indonesia, bahasa Melayu itu udah cukup lah, ya, kalau mau bekerja di Malaysia. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, apa saya malah meragukan nasionalisme kalian. Sebagai anak muda Indonesia yang memilih untuk pergi, gue mau bilang jangan tanya nasionalisme gue, tanya kenapa gue harus pergi. Gue cinta Indonesia, tapi cinta doang itu gak cukup buat bayar tagihan atau bahkan wujudin mimpi gue. Gue pergi bukan karena gak nasionalis, tapi karena gue udah muak tinggal di Indonesia dengan birokrasinya dan segala hal goblok yang udah pemerintah lakukan demi kepentingan golongan. Dan gue udah gak kuat aja gitu tinggal di sana. Buat jalan-jalan dan kulineran or visit sih oke ya, tapi kalau buat tinggal sampai mampus, menyaksikan ketidakadilan, gak dulu deh. Cuma orang-orang kayak Deddy Corbuzier aja yang betah tinggal di Indonesia. Daripada nyalahin kami yang berani ambil risiko buat masa depan, mungkin lebih baik tanya pada diri sendiri apa yang udah kalian lakukan buat kami. Kami bukan pengkhianat, kami korban dari sistem yang gak adil. Kalau Indonesia beneran menjanjikan, siapa sih yang mau pergi? Jangan salahin kami yang berani mimpi. Kalau di Indonesia mimpi mampus. Salahin sistem yang maksa kami milih antara nasionalisme sama masa depan. Guys, emang heran ya, di negara Konoha ini, negara kita sendiri ya, susah banget cari kerja ya. Nah, ceritanya gini guys, gua baru melamar salah satu perusahaan ya. Dia bergerak di bidang roti dan berinisial J. Nah, ceritanya gini, sebelum gua buat lamaran, otomatis saya harus memenuhi persyaratannya dulu kan. Nah, pendek cerita, gua tanya di store-nya karyawannya, "Kak, mohon maaf, batas usia di sini berapa ya? Dan untuk melamarnya caranya gimana?" "Oh, mohon maaf Kak, batas di sini usianya 18 dari 18 sampai 25 tahun. Nah, untuk naruh lamarannya langsung aja Kak ke kantornya nih," gitu kan. Nah, terus gua nih langsung naruh lamaran nih ke kantornya. Nah, pendek cerita ya, security-nya nanya, "Kamu umur berapa?" Gua bilang dong, 25 tahun Pak. "Mohon maaf, batas usia di sini 23 tahun. Sama tinggi badan ya minimal 170 untuk laki-laki. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kita mau cari kerja bukan modeling ya. Apa sih susahnya di negara Konoha ini? Makanya banyak miskin, cari kerja aja susah. Batas umur 25 tahun aja udah berasa jompo, udah berasa kakek-kakek, udah berasa nenek-nenek. Ya, gimana nggak miskin negara ini? Semua dipersulit. Saya tahu setiap perusahaan itu punya target usia batas masing-masing, ya. Tapi kenapa beda di brosur sama beda di kantoran tersebut? Ya, kalau memang semua perusahaan batas usia 25 tahun, gimana kita yang lebih? Ya, aneh memang di sini, di negara ini memang aneh. Apa karena kurang ini D3, Deking, Dukun, orang dalam? Ya kali ya. Guys, inilah yang menjadi PR bagi pemerintahan kita saat ini untuk terus menciptakan inovasi, menciptakan banyak lapangan kerja, memberikan ruang yang lebih banyak untuk anak-anak muda agar mereka merasa betah dan nyaman di Indonesia. Ya, kita membenahi dari sistem birokrasi, sistem pemerintahan kita. Lalu yang berikutnya, lingkungan juga harus bisa memberikan tempat yang layak untuk
anak-anak muda ini bertahan hidup di Indonesia, ya. Kita ingin membuat Indonesia ini menjadi rumah yang senyaman mungkin. Namun, anak-anak muda Indonesia juga harus sadar bahwa yang mampu dan bisa membuat perubahan dan kemajuan bagi bangsa dan negara kita, kalau bukan kita ya siapa lagi, ya. Jangan hanya berharap pada pemerintah saja, tapi kita anak-anak muda ini harus mampu atau memanfaatkan fasilitas yang ada di negeri kita ini, ya, untuk bisa menciptakan ruang sendiri, menciptakan inovasi tersendiri yang memberikan dampak yang bagus untuk bangsa dan negara kita. Karena kalau kita hanya berharap dari pemerintah yang berbenah dan berubah, saya yakin itu akan sangat sulit untuk dilakukan. Tapi kalau kita semua anak-anak muda Indonesia, kita sama-sama bergerak, kita membuat Indonesia ini menjadi rumah yang lebih nyaman bagi kita semua, saya kira itu bisa, ya. Karena bukan dengan kita kabur ke luar negeri itu menjadi solusinya, ya. Tapi dengan kita bertahan dan terus bergerak melakukan berbagai perubahan, menciptakan berbagai inovasi untuk bangsa dan negara kita sendiri, saya rasa itu akan menjadi solusi yang terbaik untuk memberikan kenyamanan bagi rumah kita sendiri, tanah air kita tercinta, Indonesia, ya. Oke guys, saya kira itu saja. Mohon maaf ya, saya mereaksi di sini bukan berarti saya merasa saya paling benar, tapi mungkin kata-kata saya juga ada kesalahannya atau ada pemikiran saya yang tidak tepat, tidak sesuai dengan pemikiran dari teman-teman di sini. Yang punya pemikiran yang lebih pintar, lebih bijak, silakan memberikan komentar terbaiknya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.